Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Dari hasil observasi pembelajaran PKN di kelas 5 pada tema 5 subtema 3 di SD Negeri Bangbayang 1, kami memperoleh data bahwa dalam kegiatan awal pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan guru siswa dengan dilakukan sapaan seperti "Halo anak-anak, selamat pagi," dengan tujuan meningkatkan semangat siswa agar fokus dalam kegiatan pembelajaran. Dengan melatih motorik siswa, seperti gerakan tangan, berbicara semangat, guru dapat berinteraksi dengan siswa seperti menyebutkan nama siswa dengan menanyakan kabar dan keadaan siswa. Dengan itu, siswa dapat merasakan perhatian yang diberikan oleh guru. Sebelum pembelajaran dimulai, guru dapat memberikan evaluasi pembelajaran mengenai materi yang telah diajarkan, dapat membangkitkan perhatian siswa, meningkatkan daya ingat siswa, meningkatkan antusias siswa, dan juga untuk melatih siswa agar berani untuk berbicara. Setelah itu, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat mengenai pemahamannya. Slide selanjutnya. Kegiatan inti pada pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu menjelaskan materi mengenai tanggung jawab. Pada kegiatan ini terdiri dari kegiatan diskusi kelompok mengenai materi tanggung jawab serta mengaitkan dengan contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Siswa dituntut untuk aktif mengenai masalah yang diberikan oleh guru. Guru dapat membantu siswa melakukan aktivitasnya, mengamati, memantau efektivitas kelompok belajar, dan mengintervensi untuk memberikan tugas bantuan seperti menjawab pertanyaan dan keterampilan tugas mengajar untuk meningkatkan keterampilan kelompok dan interpersonal. Memberi kesempatan siswa untuk bertanya dengan menerapkan metode ini, siswa dapat menyimpulkan kesimpulan. Kemudian, dalam kegiatan penutup, guru memberikan tugas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa di rumah. Setelah itu, guru dapat menyimpulkan dari hasil diskusi secara bersama-sama dan mengevaluasi materi PKN. Kemudian, guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Slide selanjutnya. Berdasarkan observasi pembelajaran PKN SD di kelas 5, dari hasil pengamatan kami, proses pembelajaran PKN terdapat beberapa kendala yang dialami oleh peserta didik dan guru, yaitu yang pertama, guru sulit dalam menerapkan model pembelajaran pada pembelajaran PKN karena kurangnya pemahaman yang mengakibatkan pembelajaran kurang efektif dan tidak tercapainya tujuan pembelajaran. 2. Guru merasa kesulitan saat menjelaskan materi disebabkan kurangnya motivasi dan semangat belajar siswa. 3. Kurangnya fasilitas IT yang menyebabkan guru kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir, siswa tidak dapat dengan bebas mengungkapkan ide atau pendapat mereka. Ide atau pendapat karena siswa merasa kesulitan dalam memahami. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ayu atas penyampaian materinya. Dilanjut ke pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu oleh Saudari Anissa Eva Narita. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya
Anissa Epanarita sebagai pemateri terakhir. Di sini ada solusi yang dapat diberikan oleh guru dalam menghadapi kendala yang berlangsung dalam proses pembelajaran PKN di sekolah di SD Negeri Bangbayang 1, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru harus meningkatkan pembelajaran menjadi lebih inovatif dan menyenangkan agar siswa merasa nyaman dan antusias dalam mengikuti pembelajaran PKN. Yang kedua ada guru dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan agar siswa mudah memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga ada guru memberikan pengarahan kepada siswa dan bekerja sama dengan orang tua untuk diberikan motivasi dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Slide selanjutnya. Di sini ada kesimpulan. Kelompok kami meneliti di kelas 5 di SDN Negeri Bangbayang 1 pada tema 5 subtema 3 tanggung jawab. Guru kelas 5 di SD Bangbayang dalam melakukan pembelajaran biasanya dibagi menjadi 4 kelompok dalam 1 minggu dengan seluruh siswa ada 26 orang siswa. Metode yang biasanya digunakan dalam pembelajaran PKN di kelas 5 yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sedangkan model dalam pembelajaran PKN menggunakan model kognitif atau buku paket pembelajaran PKN dan biasanya menggunakan media gambar. Namun hanya 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 sesekali jika dalam pembelajaran tersebut diperlukan. Dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran PKN, misalnya dalam ketuntasan proses belajar tercapainya kompetensi yang meliputi keterampilan pengetahuan dan sikap. Sedangkan dalam ketuntasan proses pembelajaran, siswa harus tuntas dalam setiap indikator. Misalnya, setiap indikator harus mencapai 75% ketuntasan untuk siswa. Tetapi jika siswa belum mencapai 75%, guru harus melakukan remedial, yaitu dengan cara mengulangnya. Slide selanjutnya. Berdasarkan observasi kegiatan pembelajaran PKN di SD kelas 5, dari hasil pengamatan kami proses pembelajaran PKN terdapat beberapa kendala yang dialami oleh peserta didik, yaitu guru sulit dalam menerapkan model pembelajaran pada pembelajaran PKN karena kurangnya pemahaman yang mengakibatkan pembelajaran kurang efektif dan tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru merasa kesulitan saat menjelaskan materi disebabkan oleh kurangnya motivasi dan semangat belajar siswa. Yang ketiga, kurangnya fasilitas IT yang menyebabkan guru kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, ada siswa tidak dapat dengan bebas menggunakan ide atau pendapat karena siswa merasa kesulitan dalam memahami materi. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah menyampaikan materinya. Mungkin sesi dari pembahasan materi cukup sekian, dilanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi rekan-rekan, bila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok lain kami, perihal laporan ini saya persilahkan langsung di-unmute saja dan langsung berbicara. Mungkin tidak ada pertanyaan ya. Saya lanjut saja ke sesi penutupan. Di sini
saya akan menyampaikan terlebih dahulu kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif atau cooperative learning itu adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya dan untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Nah, mengutip dari PowerPoint tadi, kelompok kami meneliti bahwa di kelas 5 di SDN Negeri Bangbayang 1, guru kelas 5 di SD Bangbayang 1 itu dalam melakukan pembelajaran biasanya dibagi menjadi 4 kelompok dalam 1 minggu dengan seluruh siswa ada 26 orang siswa. Nah, metode yang biasanya digunakan dalam pembelajaran PKN di SD kelas 5 yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab, sedangkan model dalam pembelajaran PKN menggunakan model kooperatif. Kemudian media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PKN yaitu hanya buku atau buku paket pelajaran PKN dan biasanya menggunakan media gambar, namun hanya sekali jika dalam pembelajaran tersebut diperlukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4 kali ini. Mengenai laporan dari mini research di SDN Bangbayang 1, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.